Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber dan bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik operator yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa mewujudkan rasa syukur kita dengan melaksanakan kegiatan yang insya Allah ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan ke depan kita mendapat limpah nikmat yang lebih dari apa yang kita terima pada hari ini, saat ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian salawat dan salam tentunya kita sampaikan, kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir di tempat ini adalah benar-benar umatnya yang istiqomah dalam melaksanakan tuntunan beliau, ajaran beliau, sehingga insya Allah kita mendapat keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan kemudian harapan kita mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau kelak di kemudian hari. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kegiatan BIMTEK yang sekarang kita laksanakan ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kabid SMP yang tadi, bahwa ini merupakan suatu inisiatif dari pemerintah, terutama dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk memberikan pelayanan pembekalan terhadap kita dengan harapan kita dapat mengupdate data lebih akurat lagi untuk dapat memenuhi harapan kita. Mudah-mudahan pada tahun mendatang ini kita dapat bantuan lebih banyak lagi dari tahun sekarang ini. Memang pada tahun-tahun ini, tahun kemarin itu kendalanya juga disebabkan karena biaya dana-dana ini banyak ditelan oleh musibah COVID dan sebagainya, sehingga itu juga merupakan suatu indikator yang menyebabkan kita tidak terakomodir hajat kita oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan update data nanti yang dipandu oleh narasumber operator kabupaten yang insya Allah nanti akan memberikan teknis-teknis strategi yang begitu valid, ya, kita akan bisa memberikan memberikan data-data yang lebih akurat kepada pemerintah. Di situ nanti dalam teknisnya diberikan bimbingan bagaimana caranya. Yang pertama adalah membaca atau mengambil data. Di situ tingkat kerusakan dan sebagainya itu sudah ada di situ, ya. Letak kertakan misalnya dari tembok, misalnya letak rambut dan sebagainya sudah ada. Itu panduannya sudah ada. Sehingga nanti bisa bagaimana memasukkan di dalam aplikasi dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, harapan kita ini bisa kita ikuti bersama dengan penuh konsekuen, sehingga nanti menghasilkan data yang benar-benar yang maksimal akurat, sehingga memberikan peluang untuk kita dapat nominasi prioritas mendapatkan bantuan pada tahun-tahun mendatang. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita serahkan kepada ahlinya, ya, operator kabupaten untuk membantu kita bersama. Demikian
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasih Sarpas PAUD, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati juga Bapak Ibu Operator Sekolah. Jadi pertama-tama marilah kita sama-sama menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat serta kemuliaan kita bisa berkumpul pada suatu ini dan sehat walafiat. Dan tak lupa kita aturkan selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang pada asli sekarang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan selamat datang di aplikasi Dapodik versi 2023D ya Bapak dan Ibu. Ini alhamdulillah sekian tahun kita tidak pernah berkumpul Bapak dan Ibu ya. Di SMP kita hanya kumpul di kecamatan saja, dan alhamdulillah saya bisa berkumpul dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah juga ini, supaya tahu nanti seperti apa sih Dapodik itu yang selama ini mungkin Bapak dan Ibu tidak pernah lihat seperti apa dia isinya Dapodik itu. Padahal itu adalah tanggung jawab dari masing-masing kepala sekolah. Waktu ada sinkronisasi setiap perubahan data itu adalah tanggung jawab masing-masing kepala sekolah Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu sudah disiapin untuk online-nya Bapak dan Ibu di sp.datatik. Itu Bapak dan Ibu bisa melihat seperti apa data-data sekolah Bapak dan Ibu, dari sarpasnya, dari PPK-nya, terus siswanya, rombongan belajarnya Bapak dan Ibu di sana. Jadi Bapak dan Ibu yang dalam HP juga bisa dicek semuanya yang itu. Bapak lewat HP, lewat Androidnya bisa dicek. Nanti masuk di halaman-halamannya, nanti sambil duduk-duduk lah Bapak dan Ibu Kepala Sekolah bisa mengecek datanya. Oh ini loh hasil sinkronisasi dari data sekolah saya. Nah adapun yang tidak sesuai nanti bisa dikonflik ke operator sekolahnya. Baik Bapak dan Ibu, kebetulan mohon maaf saya belum install aplikasi Dapodik SMP karena suatu dan lain saya, tapi sama aja Bapak dan Ibu, tidak ada masalah. SD, SMP sama TK itu aplikasinya sama Bapak dan Ibu. Dari Bapak dan Ibu dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK aja yang beda aplikasinya ya. SMA sama SMP sama, SD, TK juga sama Bapak dan Ibu, tidak jauh beda. Baik Bapak dan Ibu, saya mencoba membuka aplikasi ini Bapak dan Ibu. Nah inilah tampilan aplikasi yang sekarang Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Mungkin Bapak dan Ibu yang tidak pernah meng-cross-check, ini dia data aplikasi yang offline Bapak dan Ibu. Ini offline yang dipegang sama operator sekolah Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu jangan meminta untuk diinstalkan ke laptopnya Bapak dan Ibu Kepala Sekolah ya. Jadi aplikasi ini misalnya sudah terinstall oleh operator sekolah, Bapak minta untuk menginstalnya di aplikasi Bapak dan Ibu, otomatis di aplikasi operator sekolah tidak lagi berfungsi. Jadi tidak bisa digunakan untuk bekerja dan untuk sinkronisasi data Bapak dan Ibu. Ini dia Bapak dan Ibu, nanti ada nomor kepala sekolah yang minta diinstalkan, ya jangan Bapak dan Ibu, ini adalah punyanya dari operator sekolah. Kalau mau dicek ya silakan di cross-check lewat sp.datatik dan sama hasilnya Bapak dan Ibu. Hasil yang di sini tentu sama dengan online-nya Bapak dan Ibu. Ya, ini dia aplikasinya Bapak dan Ibu. Dari gambarannya seperti ini, ada jumlah ruang, jumlah guru, jumlah teknik, jumlah peserta didik dan jumlah rombongan belajar. Di sini juga Bapak dan Ibu bisa Bapak dan Ibu cross-check jumlah ruangan Bapak dan Ibu seperti apa di sini. Ini adalah gambaran terangganya Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu dan Ibu, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ke Sarpras. Di sini ada tampilan gambar Anda, sekolah, Sarpras, GPK, peserta didik, rombongan belajar di sini Bapak dan Ibu. Kita langsung aja ke Sarpras.
Baik, ini dia Sarpas Bapak dan Ibu. Di Sarpas ini Bapak dan Ibu ada tanah dan bangunan, ada ruang, ada alat, angkutan dan buku. Nah di tanah ini Bapak dan Ibu, ini tanah. Saya masuk di rumah. Nah ini dia. Kalau Bapak dan Ibu mempunyai 2 sertifikat, berarti tanah di sini di entry 2 tanah Bapak dan Ibu. Tetapi kalau 1, ya 1 tanah. Tanah di sini Bapak dan Ibu ada nomor sertifikat tanahnya Bapak dan Ibu, ada panjangnya, ada lebarnya, ada luas keseluruhannya, luas tanah tersedia. Bapak dan Ibu mungkin mengira luas tanah tersedia itu adalah apa? Luas tanah tersedia itu adalah lahan kosong di luar lapangan sama parkiran Bapak dan Ibu atau taman. Lahan kosong untuk siap dibangunkan Bapak dan Ibu, entah RKU ataukah perpustakaan ataukah laboratorium. Itu lahan tersedia. Sertifikat Bapak dan Ibu wajib Bapak dan Ibu memiliki sertifikatnya. Karena pemerintah itu tidak bisa membangun tanpa sertifikat ini, percuma saja Bapak dan Ibu. Itu ada gugatan nanti kan Bapak, sekolah Bapak dan Ibu bisa diruntuhkan. Nah itulah syarat utama yang sangat ditekankan oleh pemerintah, yaitu harus ada sertifikat dan lahan kosong. Jadi percuma saja Bapak dan Ibu mau ngamuk-ngamuk sekarang di kami, kalau Bapak dan Ibu ternyata lahan kosongnya tidak ada, terus sertifikat sekolah Bapak dan Ibu tidak ada. Kalau SMP mungkin rata-rata sudah punya sertifikat ya Bapak dan Ibu. Ada ya? Ada yang belum ya? Yang negeri? Nah itu kan. Nah seperti itu Pak, tolong diurus nanti di aset Bapak dan Ibu ya. Bagi yang belum, itu tolong Bapak dan Ibu nanti mengurus sertifikatnya di bagian aset Bapak dan Ibu, di BBKAD. Nah itu dia Bapak dan Ibu. Memang ini kendala kita Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, inilah gambaran Bapak dan Ibu bahwa di Dapodik itu bukan sekedar hanya memperbaiki data saja Bapak dan Ibu. Tapi memang perbaikannya memang yang yang tidak pernah kita perhatikan selama ini, yaitu sertifikat, luas tanah kita berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, tanah tersedianya berapa, milik juga apakah ini bukan milik atau lebih proses tidak boleh Bapak dan Ibu. Nah yang kedua Bapak dan Ibu, lokasi tanah ini harus jelas juga alamatnya. Baru alamatnya di sini titik koordinatnya Bapak dan Ibu, titik koordinat dari sekolah Bapak dan Ibu, tempat tanah itu. Ini harus jelas juga Bapak dan Ibu. Ya. Nah ini selama ini memang Bapak dan Ibu, saya jujur saja Bapak dan Ibu ya, untuk Sarpras ini tidak pernah kita kucing kelirikan Bapak dan Ibu. Yang kita fokuskan selama ini oleh Bapak dan Ibu Kepala dan operator, yaitu biasanya PPK sama peserta didik. Kalau sudah selesai pembayaran sirkulasi untuk PTK, kita merasa aman. Peserta didik juga untuk pembayaran BOS sudah pas, kita aman. Sarpas ini tidak pernah kita, kadang-kadang Bapak dan Ibu kebanyakan tidak pernah kita sentuh Bapak dan Ibu. Nah mungkin mulai hari ini Bapak dan Ibu bisa sedikitlah menyentuh dari sarana dan prasarana ini Bapak dan Ibu. Jadi yang kita perhatikan selama ini PPK sama lebih fokus PPK sama peserta didik. Nah inilah Bapak dan Ibu urusannya pimpinan pemerintahan untuk segera melakukan uji klinik istilahnya, yaitu pendampingan Bapak dan Ibu. Nah selesai di sini Bapak dan Ibu, tentu Bapak dan Ibu di atas tanah itu ada bangunan. Bisa bertanya Pak,
Ntar Pak, nanti ada sesinya. Oke, kita lanjutkan dulu Pak. Nah, ini di antara itu kalau memang ada yang memiliki 2 sertifikat yang kemarin-kemarin misalnya dibeli, itu Bapak dan Ibu bisa menyetir menjadi dua tanah Bapak dan Ibu. Berarti ada tanah 1 dan tanah 2. Nah, di atas tanah itu Bapak dan Ibu tentu ada bangunan. Nah, inilah denah dari bangunan itu yang perlu Bapak Ibu scan dulu. Contohnya kayak seperti ini denahnya. Itu ada bangunan 1, bangunan 2, dan bangunan 3. Ada lapangan upacara, lahan parkir di sini, baru di sini apakah ada lapangan tersedia, lahan tersedia, lahan kosong dari Bapak dan Ibu. Nah, itu dia Bapak dan Ibu. Ini dia, dan ini denah ini akan masuk nanti di format Excel yang akan kita berikan nanti kepada Bapak dan Ibu. Dan ini akan masuk, dan itu juga foto-foto kerusakan yang parah memang akan diupload di format Excel itu nanti Bapak dan Ibu. Dapoliknya, nah ini dia bangunannya Bapak dan Ibu. Karena dia ini SD Sabuka ada bangunan cuma ini aja bangunannya, maka dia menjadi bangunan saja Bapak dan Ibu. Tentu Bapak dan Ibu di SMP itu ada bangunan 1, bangunan 2, bangunan 3 sampai bangunan 10 kadang-kadangnya SMP yang besar Bapak dan Ibu. Inilah bangunan itu. Nah, untuk kerusakan di manajemennya Bapak dan Ibu, di kerusakan ini kerusakannya Bapak dan Ibu. Tentu Bapak dan Ibu ini yang terbaru dari aplikasi Dapodik 2023D ini Bapak dan Ibu adalah kerusakan itu tidak dimanualkan sekarang di sini Bapak dan Ibu di bangunan. Tapi Bapak dan Ibu akan mengerjakannya di sp.datedik.kemdikbud.go.id lewat aplikasi online ya Bapak dan Ibu. Jadi berapa persen kerusakannya, berapa persen bobotnya nanti akan dikerjakan di aplikasi online-nya. Itu dia. Dan sekarang di aplikasi online itu Bapak dan Ibu tentu dia akan menuntut Bapak dan Ibu, tentu menuntut harus diupload formatnya. Entah itu mau rusak sedang, mau rusak berat, mau rusak ringan, segala macam Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tetap akan mengupload formatnya. Nah, ini dia tanah Bapak dan Ibu, ini bangunan dan tanah. Ini dia sepintas dari aplikasinya Bapak dan Ibu. Tentu teman-teman operator tidak asing lagi. Tapi perlu diadakan pembenahan. Kalau memang masih menggunakan satu bangunan sementara Bapak dan Ibu ada bangunan 1, bangunan 2, silakan Bapak dan Ibu memperbaikinya. Seperti contoh yang di sini Bapak dan Ibu, yang di sini. Ini ada satu contoh dari denah sekolah Bapak dan Ibu. Makanya Bapak dan Ibu tentu akan membuat denah dulu seperti apa sekolah Bapak dan Ibu denahnya. Jadi yang dikatakan bangunan itu adalah ruangan yang satu pondasinya Bapak dan Ibu. Di sini sudah jelas dari panduannya Bapak dan Ibu, bangunan 1 terdiri ruang kelas, pusat WC dan siswa. Nah, di sini Bapak dan Ibu, jika bangunan 1, bangunan 2 dan bangunan 3 terhubung dengan atap kanopi sebagai ruang sirkulasi, tidak dapat dikatakan sebagai bangunan 1, sekedar menyambung atapnya saja, tidak dikatakan sebagai menyambung bangunan itu. Tetapi kalau dia satu pondasi berarti dihitung menjadi satu bangunan. Nanti satu pondasi Bapak dan Ibu. Nah, ini dia contohnya Bapak dan Ibu untuk bangunan. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu di bangunan, selesai kita mengerjakan bangunan, tentu bangunan itu harus ada isinya. Kita kembali ke klik ruangan. Ruangan, misalnya bangunan 1 ada ruang kelas berapa? 7A, 7B, 7C misalnya Bapak dan Ibu. Ada ruangan kepala sekolah, ada ruangan laboratorium, ada ruangan perpustakaan, kamar mandi, WC, dan ruangan penunjang. Ruangan penunjang ini Bapak dan Ibu berdiri di rumah dinas,
musola dan lain sebagainya Bapak dan Ibu. Nah tentu operator sudah tidak asing lagi yang seperti ini ya. Nah nanti di ruangan ini Bapak dan Ibu nanti bisa Bapak dan Ibu kondisinya. Kondisi ini Bapak dan Ibu ada rusak ringan 1 sampai 30%. Rusak sedang 31 sampai 45%. Rusak berat 46 sampai 100%. Silakan menurut pengamatan Bapak dan Ibu, masing-masing ruangan itu apakah rusak berat ataukah rusak ringan ataukah rusak sedang Bapak dan Ibu. Itu mungkin bisa dibuatkan tim di sana Bapak dan Ibu atau Bapak dan Ibu sama operator bisa melihat kondisi dari ruangan tersebut. Ini masing-masing ruangan. Nah, di ruangan ini Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu apa adanya, jangan ada apanya. Kemarin yang pernah ikut sertifikasi, yang perpustakaan diseket-seket, yang UKS diseket-seket, sehingga dimasukkanlah di sini Bapak dan Ibu, terlenalah Bapak dan Ibu sehingga lupa untuk menghapus. Sehingga kopi kami, kenapa kami tidak dapat perpustakaan? Kenapa kami tidak dapat lab? Orang di dapur dia masih ada lab, di mana mau dapat Bapak dan Ibu. Nah itu dia, tolong di cross check Bapak dan Ibu yang pernah terlena dan akreditasi kemarin, tolong di cross check. Karena untuk mengejar akreditasi A itu semua ceritanya ada di sekolahnya. Entah itu perpustakaan, UKS, laboratorium, itu ruang-ruang kecil di sket itu. Dan tolong Bapak dan Ibu, di ruangan ini Bapak dan Ibu tolong kembalikan ranahnya ke ruangan itu ke masing-masing di aplikasi Dapodik. Ruang kelas biarkan dia menjadi ruang kelas. Jangan ada laboratorium ditempatkan sebagai ruang kelas. Begitu juga perpustakaan, jangan sampai ada yang ditaruh di ruang kelas. Di sana anak-anak kita diajarkan. Nah nanti Bapak dan Ibu mungkin bisa mensiasatinya dengan masuk pagi siang. Itu di aplikasinya. Kalau di lapangannya terserah Bapak dan Ibu. Tapi di aplikasinya, di data Dapodiknya Bapak dan Ibu silakan kembalikan ruangan itu ke semula. Istilahnya jangan ada dusta di antara kita Bapak dan Ibu. Ya, biarkan dia ruangan itu di aplikasi ini menjadi ruangan tersendiri. Kalau lab fungsikan dengan lab. Ruang kelas yang fungsikan untuk anak-anak kita belajar. Itu di aplikasinya. Tetapi di kenyataannya silakan seperti apa Bapak dan Ibu mau. Mau masukkan di lab anak-anak kita kalau kita cukup ruang kelas ya silakan Bapak dan Ibu. Itu dia Bapak dan Ibu. Ini yang selama ini ternyata hasil Zoom meeting itu seperti itu. Ternyata ya kita harus kembalikan ranahnya ruangan-ruangan tersebut ke ranahnya masing-masing, ke fungsinya masing-masing Bapak dan Ibu. Ya saya paham sih Bapak dan Ibu karena Bapak tidak memiliki kelas, kadang-kadang juga dulu pernah di entry Bapak dan Ibu kecukupan kelas di sana. Misalnya sekarang Bapak dan Ibu bagaimana cara mengidentifikasi kekurangan kelas itu? Cukup saja Bapak dan Ibu rombel dikurangi kelas. Selesai rumusnya Bapak dan Ibu. Misalnya kelasnya 8, rombelnya 12, berarti kekurangannya 4 kelas kan? Itu dia Bapak dan Ibu. Nah ini yang kemarin sudah mengentri kelas, sudah begitu segala macamnya, silakan Bapak dan Ibu menghapusnya. Mungkin ada yang sekolah yang padahal tidak mempunyai kelas, cuma mempunyai kelas 4 ruang ataukah 5-6 ruangannya. Itu silakan Bapak dan Ibu menghapus. Bagaimana caranya menghapus Bapak dan Ibu? Kita kembali ke bangunan untuk menghapusnya. Kita buatkan di sini menjadi tambah, misalnya tambah prasarana bangunan, nama bangunannya misalnya bangunan dami itu saya pakai untuk hapus. Panjangnya berapa? Misalnya tahun berdirinya tahun 2002 misalnya.
2019. Nah di sini Bapak dan Ibu silakan nanti dibuatkan tanggalnya 2019, saya pakai kembali. Oke, tanggalnya 25 simpan. Oke. Nah, misalnya sekarang Bapak dan Ibu, nah sudah dibuatkan seperti ini, silakan Bapak dan Ibu masuk ke ruangan. Karena menu hapus ini tidak bisa berfungsi Bapak dan Ibu. Ini kalau kita pakai penghapus yang seperti ini, dia akan meminta data seperti ini. 2021 ini seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu silakan nanti misalnya kalau mau dihapus, misalnya ini yang salah, tinggal masuk di menu ubah, ganti dengan bangunan dan misalnya. Nah, begitu juga misalnya ada kamar mandi yang Bapak dan Ibu kelolosan entry, Bapak dan Ibu bisa menghapusnya dan pakai menu ubah. Ya, kodenya 01. Ataukah Bapak dan Ibu nanti misalnya ada perumahan atau apa yang dihapus, yang sudah keluar SK penghapusannya Bapak dan Ibu. Nah, selesai ini Bapak dan Ibu silakan Bapak dan Ibu kembali ke tanah dan bangunan. Klik di sini hapus pembukuan. Hapus pembukuan ini Bapak dan Ibu di sini alasannya apa? Apakah bencana? Kalau memang habis seledak itu kemarin gempa, dibongkar, dipindah tangankan, disita, koreksi data. Kalau dibongkar ini kan sudah ada izin dari ini tanggal berapa dibongkarnya, sudah ada izin dari aset untuk pembongkarannya, sudah ada SK pembongkarannya. Mungkin dipindah tangankan nggak mungkin ini. Kalau ada yang digugat kalau yang seperti ini, misalnya ada yang tergugat masuk di ruangan itu, berarti dipindah tangankan. Disita mungkin nggak bisa. Kalau disita ini mungkin kalau masa sertifikat sekolah digadengkan Bapak dan Ibu. Nah, kemungkinan ada dua bencana, dibongkar, koreksi data. Koreksi data ini adalah kesalahan dari Bapak dan Ibu mengentrinya dulu. Itu dimaksud koreksi data. Karena mungkin akreditasi segala macamnya kemarin ini Bapak dan Ibu. Maka Bapak dan Ibu ceritanya membuat ruangan-ruangan itu sehingga menjadi ada. Nah, baru coba kita pakai koreksi data. Tanggalnya tidak apa-apa, tanggal sekarang kita pakai, baru disimpan. Ya, kita cross check di sini masih, kita refresh saja Bapak dan Ibu. Oke, hilang. Lalu di sini juga. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Itu dia cara menghapusnya Bapak dan Ibu. Nah, setelah ruangan ini Bapak dan Ibu selesai, sudah ACC, baru kita menuju ke alat. Alat ini Bapak dan Ibu, yang dimaksud dengan alat ini apa yang ada di ruangan tersebut, ataukah apa yang ada di ruangan, misalnya di ruang kelas, ruang guru, apa saja yang ada di sana. Misalnya ada kursi guru berapa, kursi siswa berapa, jam dinding berapa, meja siswa berapa, meja guru berapa, alat laptop apakah LCD-nya ada di sana, adakah laptop atau komputer yang ditaruh di ruangan tersebut. Itu yang dimaksud dengan alat Bapak dan Ibu. Jadi masing-masing kelas itu mempunyai isi dari ruangan tersebut. Kerumbuknya di mana ditaruh, di ruangan mana, Bapak dan Ibu, apakah di lab, lab itu apa saja isinya Bapak dan Ibu. Nah, selesai di sini di alat ini Bapak dan Ibu baru masuk ke angkutan. Angkutan ini terdiri dari, misalnya Bapak dan Ibu, jenis angkutan ini terdiri dari bis sekolah, mobil bak terbuka, mobil dinas, mobil truk, motor, perahu, sepeda. Kalau ada yang punya, itu silakan Bapak dan Ibu nanti
mengeceknya. Tapi jangan Bapak dan Ibu nanti motor guru, motor kepala sekolah, mobil kepala sekolah habis dinaikkan. Tidak seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ini adalah punyanya sekolah Bapak dan Ibu. Ya siapa tahu ada dapat bantuan bis kemarin, saya SMP 1 Januari nih yang dapat bis dari Pemda. Nah, saya juga tidak tahu ya di sini ada mobil katanya tadi, mobil dinas. Apakah siapa yang punya SMP 3 Bayar atau siapa yang punya? Tiga ada siapa ya? Itu yang punya. Terima kasih Pak Sumber. Yang pertama terkait dengan lahan yang artinya kan lahan kosong ya, yang di dalamnya bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk bangunan. Nah, kalau melihat penjelasan tadi, kami di SMP 1 Ainumalo itu ada 2 titik yang masih memungkinkan bisa dibangun 1 unit ruang belajar di 2 titik. 1 titik berada di depan itu ukurannya 13 meter kali 11. 13 kali 11. Lalu di belakang itu masih bisa 1 titik di belakang bisa disambung bangunannya itu ukurannya 21 meter kali 17. Yang sekarang ini ditanami tanaman bermanfaat. Nah, dan ini sudah masuk include dalam 1 sertifikat. Artinya yang mau tanyakan, sertifikat yang kita upload itu adalah sertifikat keseluruhannya. Apakah sertifikat keseluruhannya dengan menunjuk titik-titik yang ada di sertifikat itu? Itu yang pertama, Pak. Mohon penjelasan. Lalu yang kedua, dari 3 tahun yang lalu kami sudah berencana untuk menghapus 2 bangunan yang ada di tengah, karena SMP 1 Aimal termasuk SMP yang tidak perlu punya perencanaan dalam menempatkan bangunan sehingga agak amburadul dulu. Informasinya yang penting karena kita dapat ya ditaruh aja, sehingga pengontrolan anak sekarang sangat kesulitan dan kelihatan sangat kumuh dan tidak teratur. Cuman kami belum berani untuk mengusulkan penghapusan sebelum ada gantinya. Nah, sebelum ada gantinya, sehingga kami akan mengusulkan 2 titik yang tadi itu. 2 titik yang tadi itu, ketika nanti ada kejelasan baru kami akan usulkan, atau diusulkan dulu keluar SK penghapusannya baru mengusulkan bangunan baru. Ini mohon penjelasannya. Itu ya Pak. Lagi. Saya kira itu dulu. Ya. Nah, yang ketiga ya, kemarin kami dapat penjelasan kalau mengusul ruangan itu jangan masukkan dalam kondisi rusak berat. Itu dipastikan tidak dapat itu. Sehingga kalau mau, ini penjelasan dari dinas kemarin waktu pertemuan di dinas, usahakan itu di kategori kalau tidak salah sedang atau ringan. Kalau kategori rusak berat itu karena memang alokasi untuk itu tidak ada, jadi tidak akan, kemungkinan besar tidak akan direspon. Nah, ini mohon penegasannya ini seperti apa. Makasih Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikatnya, satu dulu. Sertifikatnya di mana Pak? Ada di Maksud saya 1 atau di mana? Satu ya? Satu. Makanya sertifikatnya tetap 1 Pak yang lain. Cuman sertifikat yang ada di sekolah itu dalam bentuk fotokopian saja. Iya, nggak apa-apa Pak. Cuma kan nanti nomornya pas masuk di aplikasi tulisannya itu yang dibutuhkan Pak. Nah, terus bangunan itu memang rusak parah kan? Parah Pak. Iya, rusak. Ya, memang lebih baik diusulkan saja Bapak untuk dihapus saja, kan nanti bisa dipakai untuk lahan Iya, kosongnya. rencananya untuk taman terbuka.
Nah memang untuk rusak berat tidak ada lokasi untuk rusak berat, yang ada hanya rusak sedang sama ringan kayaknya Pak, untuk rehabnya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk rusak berat memang sudah tidak mungkin kita perbaiki untuk yang rusak berat, lebih tertuju pada rusak sedang. Makanya kalau sudah rusak berat ya mohon untuk diusulkan penghapusan saja. Nanti entah gimana caranya kita berarti menghapusnya di Dapodik. Nah baru kita akan kekurangan kelas nanti di sana akan terhitung di sana kekurangan kelas. Itu dia Pak. Jadi Bapak nanti bisa Bapak nanti usulkan penghapusan dulu, baru dihapus di Dapodiknya. Nah baru bisa kita berbuat Pak untuk yang lahan kosongnya, lahan yang tersedianya. Adapun nanti di lahan tersedia itu Bapak yang sekarang ini yang di beberapa titik yang masih kosong itu bisa dilakukan pemetaan dulu. Nanti seperti apa dia dari lahan kosong tersebut. Untuk titik koordinatnya itu titik koordinat sekolah atau titik koordinat lahan kosong itu? Titik koordinat sekolah Pak, nanti dipantau dari sana. Saya rasa sama dia. Kalau titik koordinat ini sudah benar Pak, dia tidak ada perubahan karena dia mengambil dari titik koordinat sekolah. Karena sesuai yang ada di Dapodik ini, sudah sesuai dia. Oke silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 poin yang perlu kami tanyakan. Yang pertama sekali adalah terkait dengan bimbingan ini. Mohon Pak narasumber bimbing kami antara data dan fakta. Artinya adalah antara sinkronisasi dan liniernya nanti, sehingga kami dapat kesimpulan bahwa kami dapat sampai kepada kerusakan sedang, di mana kerusakan ini akan diperbaiki oleh Dapodik 2023 ini. Jadi sekali lagi, tolong bimbing kami supaya kami sampai kepada pemahaman atau sampai kepada kesimpulan kepada kerusakan sedang itu, sehingga kami bisa bawa pulang ke sekolah kami, tidak sia-sia antara data dengan fakta. Satu. Yang kedua, terkait dengan kerusakan manajemen ini, seandainya di di bangunan satu itu ada 3 ruang di situ, ada 1 ruang yang rusak di bangunan satu itu, apakah bisa kita usulkan dia sebagai kerusakan? Yang ketiga, ada dualisme pemahaman kami di sini antara kepentingan aplikasi dan kepentingan akreditasi, Pak. Ya, 2 kepentingan ini mungkin sama-sama penting. Oleh karena itu, tolong dibimbing juga kami di sini dampak daripada penghapusan yang ada di aplikasi terkait dengan akreditasi itu. Apakah tidak ada rekam jejak digital, Pak? Ya, karena sosmed ini kadang-kadang ya ada rekam-rekaman di situ. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Jadi pertanyaan pertama kan masalah ini pembimbingannya ya. Ya, kita sebenarnya belum sampai di format Excel ini Pak. Jadi kalau yang di Dapodik saya rasa tidak ada masalah karena di teman-teman operator sudah bisa, cuma di format Excel ini segera kita akan lakukan pembimbingan hari ini juga Pak. Jadi bagaimana seperti apa kerusakan format Excel, karena beda format Excel yang dulu sama yang sekarang yang dari PUPR ini Bapak. Jadi memang itu tujuan kita Pak untuk kesini, untuk membimbing seperti apa dan untuk untuk memberitahu Bapak dan Ibu kepala sekolah bahwa ini loh Dapodik ini yang seperti ini Dapodik yang dulu Bapak dan Ibu bukan sebelumnya tidak pernah mengenal yang namanya Dapodik. Tanya Bapak dan Ibu udah berapa siklon selesai Bapak dan Ibu. Nah kadang-kadang seperti itu. Nah untuk itu Bapak dan Ibu nanti untuk
Bapak Ibu kepala sekolah bisa mengakses datanya di sp.datadik nanti Bapak dan Ibu. Nanti minta passwordnya sama operator sekolahnya, dan Bapak dan Ibu operator sekolah, kepala sekolah tidak bisa ngapa-ngapain di sana Bapak di sp.datadik, tidak bisa merubah passwordnya. Jangan khawatir Bapak dan Ibu, di sp.datadik itu jadi tidak bisa kepala sekolah itu merubah password. Yang bisa hanya dari kita merubah password sekolah tersebut Bapak dan Ibu. Yang kedua, bangunan 1 misalnya Bapak dan Ibu, misalnya di bangunan 1 itu ada ruang kelas 7A, 7B sama 7C. Satu yang misalnya 7A, tetap format itu diajukan, tetap bangunan itu nanti diajukan 3 lokal yang kami, karena kami tidak mungkin akan memperbaiki satu ruangan. Masa kami harus potong atapnya Bapak dan Ibu? Ya, seperti itu. Kecuali misalnya di bangunan itu Bapak dan Ibu, bangunan 1 misalnya ada ruang kelas 7A, 7B, perpustakaan, laboratorium, maka Bapak dan Ibu akan mengupload 3 format di sana. 3 format eksternnya ada 3 format. Ada format ruang kelas, ada format perpustakaan, ada format laboratorium. Misalnya ya seperti itu. Dia gabung sama ruang kelas, misalnya perpustakaan, lab, segala macamnya Bapak dan Ibu. Nah, memang kita tidak bisa pungkiri Bapak dan Ibu, pertanyaan yang ketiga antara kepentingan akreditasi dan kepentingan dari Sarpras ini Bapak dan Ibu. Tentu Bapak dan Ibu di akreditasi kita betul-betul mengejar untuk akreditasi A atau minimal B Bapak dan Ibu, dengan kadang-kadang ada saja yang kita korbankan Bapak dan Ibu. Kita yang dulu tidak punya lab, pas mau akreditasi punya lab, yang mau akreditasi punya perpustakaan, segala macamnya Bapak dan Ibu. Untuk itu Bapak dan Ibu, kalau hal-hal seperti itu terjadi, yang sudah terjadi, Bapak dan Ibu bisa menghapus saja dulu untuk yang sudah kedung di entry dan memang tidak ada di sekolah Bapak dan Ibu. Jadi kita berbicara apa adanya lah Bapak dan Ibu, karena akreditasi sudah lewat misalnya Bapak dan Ibu. Jadi memang ini yang jadi kendala kita Bapak dan Ibu. Di akreditasi itu ada 4 standar yang diambil ya. Ya, sisanya nanti diambil oleh sekolah Bapak dan Ibu. Memang itulah kendala kita Bapak dan Ibu. Jadi apapun itu ya silakan Bapak dan Ibu, kalau memang sudah kedung di entry di aplikasi Dapodiknya, ya silakan Bapak dan Ibu untuk menghapusnya, ya. Karena bagaimanapun penilaian dari Sarpras ini Bapak dan Ibu itu apa adanya, tidak ada apanya Bapak dan Ibu.